Dalam surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira atau DKP, Letnan Jenderal Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas keprajuritan. Sementara itu dalam surat keputusan Presiden nomor 62 tahun 1998, Prabowo diberhentikan secara hormat dengan hak pensiun. Dua surat negara yang bocor di sosial media ini menghasilkan status yang berbeda untuk Prabowo Subianto. Sejumlah pihak mengklaim surat DKP tersebut asli dan SK Presiden sendiri juga dibenarkan oleh Presiden SBY. Lalu mengapa dua surat negara itu menghasilkan keputusan yang berbeda? Kita akan berbincang dengan mantan Wakil Ketua DKP Letnan Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi dan juga pengamat politik Boni Hargens, dan di ujung telepon sudah ada Majen TNI Purnawirawan Sudrajat, tim pemenangan Prabowo Hatta. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung dan juga Mas Boni sudah bergabung bersama kami di Studio Berita 1. Saya langsung ke Pak Fahrul untuk mengonfirmasi dulu Pak, ini benar kemudian surat keputusan yang beredar yaitu surat keputusan DKP adalah benar adanya yang sudah dibuat sebelumnya dalam rangka memberhentikan Prabowo Subianto? Saya luruskan dulu ya, pangkat saya Jenderal Purnawirawan ya, bintang 4 ya. Dulu pada saat itu memang saya Letjen, jadi tolong jangan salah nyebutnya gitu ya. Baik Bapak. Kemudian saya ingin sampaikan, 2 hari yang lalu saya memang ditunjukkan surat itu, diambil dari Google oleh staf saya. Kalau yang ditunjukkan ke saya itu substansinya betul, rekomendasinya juga betul, meskipun teksnya secara keseluruhan saya tidak ingat lagi apa betul atau tidak begitu. Terkait dengan pemberhentian Prabowo sendiri, ada kemudian yang dari Kapres mengatakan memberhentikan secara hormat dan juga ada kemudian mengatakan pemberhentian secara tidak hormat. Kalau dari surat keputusan DKP sendiri bagaimana sebenarnya Pak? Waktu itu kami hampir sepakat bahwa kita pecat gitu ya. Tapi kemudian kami berunding lagi sesama teman, melihat dampaknya kurang baik karena mohon maaf salah satu alasan kita ya bagaimana beliau ini juga mantunya presiden, sehingga waktu itu kita sepakat menjinakkan kata-kata pecat itu dengan kata-kata diberhentikan dari dinas keprajuritan begitu. Dampaknya kemudian apa Pak kalau kemudian tetap menggunakan kata pemecatan, kalau memang menurut DKP sendiri bahwa itulah yang memang harus diberikan kepada Prabowo Subianto dalam hal pelanggaran yang dilakukan pada saat itu? Itu hukuman minimal yang menurut kami yang bisa kami lakukan. Rasanya kalau kata-kata dipecat itu kok dalam situasi yang seperti saya sebutkan tadi kok kurang elok gitulah ya, sehingga kami gunakan kata-kata itu. Gitu. Alasan apa kemudian Prabowo sendiri dipecat menurut surat keputusan DKP sendiri? Apa alasannya? Pelanggaran-pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo sendiri, Pak Fahrul? Kalau ngomong terlalu teknis saya pun nggak ingat lagi ya. Tapi yang jelas kami menunjuk kepada paling utamanya bahwa dia mengerahkan satuan di bawahnya untuk tugas-tugas yang bukan tugas Kopassus dan tidak ada perintah dari atasan. Yang satuan Kopassus yang begitu elit, begitu dikenal dunia, ditugaskan hanya untuk menculik anak-anak muda yang nggak jelas apa salahnya. Padahal seperti kita ketahui sama-sama bahwa Kopassus ini sama dengan Kodam, sama dengan Kostrat adalah satuan pembinaan. Tugasnya Danjen Kopassus itu membina satuannya untuk siap tugas pada saat dibutuhkan. Nah, jadi tidak ada kewenangan dia mengerahkan satuannya untuk melakukan tugas-tugas operasi. Nah, ini malah dikerahkan untuk tugas operasi, malah tugasnya itu juga penculikan. Dan itu sudah kesalahan yang luar biasa. Apalagi kalau kami hadapkan ke belakang, tabiat seperti ini sudah berkali-kali dilakukan yang bersangkutan. Termasuk tugas-tugas lain, tiba-tiba kami terkejut ada satuan Kopassus di sebuah wilayah, padahal tidak ada perintah untuk menggerakkan satuan ke sana. Artinya kemudian surat itu dibuat yang merupakan akumulasi dari sejumlah pelanggaran yang pernah Prabowo lakukan begitu? Enggak akumulasi. Itu sama dengan sebuah kalau kita melakukan hukum di pengadilan misalnya, ada selalu kepada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Kami nggak mengusut lagi yang belakang, kami hanya bicara tentang penculikan. Tapi kemudian kami melihat hal-hal yang memberatkan, tabiat seperti ini sudah dilakukannya berkali-kali begitu. Baik, saya ke Pak Sudrajat. Pak Sudrajat, kalau Anda sendiri melihat dari kemudian bocornya surat keputusan DKP ini, ada maksud tertentu kah atau seperti apa? Begini deh, kalau saya melihat ini sebagai dokumen yang bocor dari institusi Angkatan Darat, TNI atau ABRI pada waktu itu. Ini kan
menyedihkan sekali bahwa dokumen itulah dokumen yang top secret ya, sangat rahasia. Dan di situ pun beredarnya dokumen itu saya kira sangat terbatas. Filenya itu sangat terbatas. Paling tidak yang pegang hanya Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, mungkin sekretaris. Paling banyak 3 lah. Tetapi ini sampai bisa bocor itu saya sedih karena ini adalah rahasia. Apapun isinya, tapi kalau sudah dokumen rahasia bisa bocor, ini betul-betul membahayakan situasi kita. Ada kekhawatiran kemudian dari tim pemenangan Prabowo sendiri bahwa ini akan mempengaruhi elektabilitas Prabowo khususnya jelang Pilpres 2014? Saya tidak ada kekhawatiran karena dokumen ini sebetulnya dokumen ad hoc dan ini bukan dokumen pengadilan. Inilah dokumen Dewan Kehormatan Perwira yang bukan mengadili, pokoknya mengambil suatu kesimpulan daripada politik seorang perwira. Terlepas daripada semuanya, yang disarankan oleh Dewan Kehormatan Perwira ini kepada Jenderal Wiranto adalah mengakhiri Jenderal Prabowo dari kedinasan militer. Dan itu sangat tercermin daripada surat Menteri Pertahanan Hankam Pangap waktu itu, Jenderal Wiranto, tanggal 18 November tahun 1998 tentang usul pemberhentian dengan hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, dari usul itu sebetulnya hasil daripada DKP, Panglima Wiranto atau Pangap Wiranto memberikan usulan surat kepada Presiden. Dan Presiden pada waktu itu serta-merta memutuskan dengan surat keputusannya nomor 62 tahun 98 bahwa sebagai berikut. Terhitung mulai akhir bulan November 98, memberhentikan dengan hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan hak pensiun perwira tinggi tersebut di bawah ini. Dan itulah Prabowo, yang kemudian diakui oleh tim pemenangan Prabowo Hatta begitu selain surat keputusan DKP? Ya, ini adalah bahwa dia diberhentikan dengan hormat dengan catatan di situ disebutkan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap negara dan bangsa selaku prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kesimpulan ini adalah otentik dan ini adalah legal ditandatangani oleh Presiden Habibie dan ini adalah suatu surat yang memutuskan yang tertinggi, kepala negara memutuskan bahwa Jenderal Prabowo Subianto adalah diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun sekaligus dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama menjadi prajurit. Baik, Pak Sudrajat, saya ke Mas Boni Hargens dulu. Mas Boni, Anda sendiri menanggapi ini dengan dua status Prabowo sendiri dalam dua keputusan yang berbeda, begitu bagaimana Anda melihatnya? Iya, pertama saya mau mengatakan bahwa terbongkarnya surat ini itu satu hal yang positif, bisa juga suatu yang negatif. Suatu yang positif bahwa teka-teki soal siapa Pak Prabowo dan apa yang dilakukan di tahun 1998 itu mulai terungkap ya. Lalu negatifnya kemudian kalau misalnya surat ini kemudian tidak disikapi lebih jauh oleh penyelenggara pemilu atau oleh Badan Pengawas Pemilu gitu loh. Menurut Anda ini perlu ditanggapi lebih jauh lagi? Saya kira ini sangat penting. Ini kan soal meluruskan fakta sejarah. Nah, ini juga baik untuk Pak Prabowo. Kalau memang ada dasar, misalnya pemberhentian ketika itu dalam bahasa halus kata Pak Fahzur Rozi tadi, kalau memang pemberhentian itu jelas alasannya itu sangat mendasar, misalnya terkait dengan kejahatan HAM misalnya dan sebagainya, maka penyelenggara pemilu harus menyikapi itu lebih jauh. Apakah boleh seseorang menjadi kandidat dalam calon presiden dan sebagainya. Tapi setahu saya surat yang dikeluarkan oleh 7 jenderal ini, di mana di situ ada Pak Subagio, di situ ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Agung Gumelar, Pak Fahru Rozi dan semualah yang menjadi dewan pembina Dewan Kehormatan Perwira ketika itu. Nah, surat yang mereka keluarkan ini kan sebetulnya sebuah bukti bahwa memang ada kesalahan yang dilakukan. Nah, tinggal nanti kesalahan itu, apakah kesalahan yang dalam pengertian militeristik saja, atau sebuah kesalahan yang ada konsekuensinya kepada pidana umum, dan ada yang tentunya harus dikaitkan dengan syarat-syarat mencalonkan diri dalam pemilihan presiden, gitu loh. Nah, tapi hal lain yang saya mau sampaikan bahwa menarik sekali, ini satu terobosan yang baik supaya kita bisa membuka kembali sejarah masa lalu ini dan masyarakat semua akan dicerdaskan, akan mengerti ada apa sih sebenarnya.
gitu loh. Oke, Artinya baik. kita harus membiasakan ini dibicarakan. Iya, Justru baik. ini positif. Kemudian untuk mengerti benar nggak Pak Prabowo bersalah atau tidak. Kita akan Gitu loh. terus mengkaji teka-teki mengenai surat keputusan ini Yes. juga, Mas Boni, Ya. Pak Sudrada, dan juga Pak Farul di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami.